larangan yang dilarang dilakukan di hutan itu seperti teriak-teriak, bakar udang, bakar kepiting, sama mandi telanjang bulat di sungai. Kalau itu dilanggar, akan datang manusia tidak kelihatan dari hutan. Iya, sudah pernah mengalami. Kalau tidak salah tahun 2011 kan kami berempat. Saya ada 2 sepupu sama 1 teman dari Jakarta. Awalnya itu teman dari Jakarta bilang, biasakah di sini bermalam di hutan? Iya, biasa. Akhirnya kami rencana pilih hari, akhirnya kami berangkat masuk ke Tailong. Sudah itu sementara kami cari lauk, ini sepupu yang satu namanya Weri naik ke pohon nyanyi-nyanyi, teriak-teriak. Cuma ada 1 sepupu itu peringatkan, bilang jangan teriak-teriak di sini, cuma dia kan tidak percaya. Sudah itu mulai sore ada orang bicara dari sebelah bukit toh. Cuma kan kita juga bingung karena kan itu sudah kebun terakhir kan. Artinya kalau mau dibilang di sana kan tidak ada kebun sebelah. Tapi ya kami masih berpikir positif lah. Mungkin orang lewat atau orang berburu kan. Karena mereka menyaut juga waktu kita teriak ke sana. Dia balik juga, seperti begitu kan. Akhirnya mulai gelap. Kita kan sudah masak nasi kan, kita naik di atas bukit kan. Di situ pondok. Baru kita sudah masak nasi, mau cari lauk, mau cari ikan toh. Pas itu cari ikan, saya dengar terus suara ramai sekali kayak pasar, kayak kita kalau masuk pasar begitu. Cuma saya kira kan perasaan saya saja, kan bilang mungkin gelap, jadi kan pasti karena ada rasa-rasa takut toh. Jam berapa itu turun nyari lauknya? Jam maghrib, mulai kan gelap. Kalau di hutan kan enggak masuk cahaya kan, karena hutan rimbun kan. Mulai gelap di situ, mulai dengar banyak suara tuh. Setelah dengar banyak suara, orang-orang bicara biasa, tapi kayak rame begitu. Cuma enggak terlalu jelas apa yang dibicarakan tuh. Cuma rame. Ada anak kecil, orang tua, ya kayak pasar. Setelah itu saya tanya, ini kan mulai gelisah karena dari tadi saya dengar tuh. Saya tanya ini yang orang Jakarta, kamu dengar juga kah? Wih, langsung pucat mukanya tuh. Mulai pucat, bilang ternyata bukan saya saja yang dengar. Langsung saya tanya itu yang sepupu 2, kami dengar sesuatu tuh. Ternyata dia juga dari tadi dengar. Akhirnya dia bilang, kita cari pondok yang satu saja yang dibawa tuh, kita ke sana, kita tidak usah naik lagi. Akhirnya kita ke sana. Kan lapar, nasi di atas belum dimakan, baru mau cari lauk. Akhirnya kami bakar pisang. Di pondok kan ada pisang digantung sama di pondok yang ada di bawah. Iya, yang ada di bawah kan ada 2 pondok. Jadi kita pondok di bawah, kita bakar pisang. Setelah bakar pisang, ada perempuan menyanyi. Di situ kami takut. Terus itu sepupu 1 bilang, buang itu api, buang. Dibuang kan, kita singkirkan itu api. Dia bilang, pegang parang masing-masing. Setelah itu kita kan dapat perlengkapan selimut. Jadi kan ada di situ penjemuran coklat toh. Kita ambil itu sama kayak terpal gitu. Kita tutup muka toh. Tiba-tiba ada perempuan menyanyi. Kalau tidak salah itu begini. Tapi perempuan, suara perempuan. Setelah itu didengar lagi ada suara laki-laki toh. Di situ kami mulai takut toh. Apa ini kan? Apalagi kan di tengah hutan ini, kalau mau pulang kampung jauh sekali. Ini teman yang dari Jakarta sudah mulai menangis toh, kan panik. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Tiba-tiba ada senter toh dari sana, disenter ke arah pondok. Saya bilang, senang, agak senang toh, bilang yang punya pondok datang. Ya paling tidak kan ada orang tua ditemani kan. Ternyata tambah banyak. Nah itu senter keliling pondok banyak sekali. Jadi kayak terang begini itu pondok. Langsung mulai panik lah di situ toh. Nah itu senter mulai dekat. Jarak-jarak begini 5 meteran. Saya perhatikan tidak ada orangnya sama sekali, cuma senter. Kami mulai panik, tutup semua muka pakai itu tadi, penjemur coklat yang jaring-jaring itu. Akhirnya itu didengar ini orang melangkah dekat tuh, digoyang-goyang ini pondok.
mirip mirip kayak gempa, goyang-goyang. Akhirnya mulai ada langkah kaki naik kan, didengar begini. Langkah kaki naik di pondok, dan seperti suara orang, tapi ndak dilihat wujudnya toh. Bingung kami tuh, kan tidak ada pengalaman di situ. Apa ini kan? Ada kasih nyala api. Siapa yang kasih nyala api? Ya, ndak tahu karena tiba-tiba menyala itu api. Tiba-tiba menyala itu yang api. 4 orang tetap tidur aja. Tetap tidur di sini berdampingan kan, kami takut. Terus saya kode itu sepupu namanya Kenny, bilang kasih mati dulu itu api toh. Kenapa tiba-tiba menyala kan? Itu yang di samping itu Kenny bilang saya sudah dipeluk. Saya nggak mengerti apa maksudnya. Tiba-tiba ada yang pegang kakiku. Nah di situ saya terkejut sekali karena memang tidak ada itu dilihat sama sekali, tidak ada. Tapi dirasa memang manusia pegang, dirasa memang tangan manusia seperti kita biasa. Dia pegang begini, hangat. Makanya saya bilang apa ini tuh? Saya lipat kaki sampai penuh itu pondok. Itu pondok seperti banyak sekali orang. Penuh, panas. Kami tidak tidur sampai subuh. Diraba-raba, badan diraba-raba, baru suara orang tua ngorok, telinga dijewer, dipeluk-peluk. Merasakan semua, bukan mimpi. Terus kayak tiba-tiba itu saya kayak dibawa masuk ke alamnya begitu ya. Cuma dia kayak mau kasih tahu saja, kayak dinasehati tuh, bilang bahwa di tempat ini tadi ada pesta. Jangan teriak-teriak di sini. Memang banyak orang di situ. Ada perempuan-perempuan juga. Cuma kalau saya lihat itu yang orang-orangnya sama seperti kita, cuma ininya yang tidak ada. Ini lakukan ini yang di atas bibir. Kan langsung pulang itu pagi. Kita tidak mau lagi bilang bikin sarapan apa tuh, tidak ada. Pokoknya langsung pulang. Pas pulang kami baku cerita di jalan apa tadi itu tadi malam, apa itu tadi malam. Cuma kan yang sepupu satu paham, bilang memang ada penghuninya. Mereka juga manusia, cuma tidak kelihatan kan. Sampai di kampung cerita ya orang di kampung ya bilang ya memang sudah begitu, memang penghuninya itu. Bukan lagi mitos, bukan dongeng juga. Cerita saya jika dipercayai saya senang. Tidak dipercaya saya lebih senang karena pengalaman saya unik sampai tidak bisa dipercayai. Langsung basah kan, tadi dijaga-jaga. Saya juga bersihin sepatu tadi, langsung masuk pasir lagi. Kalau pertama kali masuk hutan terus ngeliat tuh kayak seru gitu ya. Kayak asik, alami gitu. Cuma kalau udah bermalam gitu, semalam 2 malam tuh mulai rindu peradaban. Gitu. Mau cari internet di tengah hutan. Jadi kita akan pulang untuk mencari peradaban. Woks. Jalan raya bro, jalan raya. Sampai di jalan raya. Kita selama jalan tuh tadi istirahat cuma pas makan siang. Kita harus masih jalan sekitar 1 kilo lagi. Dan gokil lagi, sepanjang jalan tuh nggak ada warung men. Sementara gue udah pengen Coca-Cola, Sprite, Fanta, es teh manis, sia jus, nutrisari, teh gelas, teh sistri, fruity, monty, panther, granita, frutamin, promen, kerating daeng, puru-puruko. Yang ada hanya aspal, 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 dan aspal. Kaki gue udah sakit banget ini. Hei,